yang meninggal dunia tanggal 29 Maret tahun 2024 lalu. Rabu siang, tanggal 6 April tahun 2024 ini, dilaksanakan upacara pengabenan. Upacara dilaksanakan di Sentra Adat Desa Bukianyar, dihadiri ratusan warga serta sahabat dan kerabat almarhum. Upacara pengabenan JRO Mangku Pandey Ketut Krisna diawali dengan rangkaian upacara bertempat di rumah duka di Jalan Manik, Gianyar. Dengan diusung puluhan warga bersama pihak keluarga, jenazah almarhum diberangkatkan menuju Sentra Adat Desa BENG dengan menelusuri Jalan Manik menuju Jalan Ciumwanara dan menuju Sentra Adat di Jalan Pati Jelantik Gianyar. Pandey Nyoman Didi Sutrisna, anak kedua almarhum dari 6 bersaudara, mengungkapkan ayahandanya itu sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat di Sanglah. Namun almarhum akhirnya menghembuskan napas terakhirnya tanggal 29 Maret tahun 2024. Terkait awal terjadinya baju kaos barong baru, Setiawan mengaku ayahnya itu memang sangat kreatif. Saat berinovasi membuat warna lain untuk kain indeks saat itu, almarhum yang kelahiran tanggal 21 Juni tahun 1946 justru menciptakan baju kaos dengan gambar khas Barong Bali. Tidak hanya baju kaos barong yang kini menjadi ikon oleh-oleh pariwisata Bali, almarhum juga menjadi perintis toko oleh-oleh yang kini sudah menjamur di berbagai daerah. Kehadiran baju kaos barong itu diakui Didi Sutrisna menjadi kebanggaan ayahnya telah berbuat untuk Bali. Karena itu pihak keluarganya belum ada niat mencari hak paten sesuai amanat almarhum. Setelah dilaksanakan upacara pengabenan Jero Mangku Pandey Ketut Krisna, keluarga almarhum akan melanjutkan dengan upacara Terorasin 12 hari setelah upacara pengabenan ini.
Beliau memang orangnya sangat aktif dan kreatif. Jadi pertama kali munculnya oleh-oleh Bali memang muncul dari papa saya awal sekali tahun 76. Jadi yang muncul yang namanya waktu itu Arsop Galuh ya. Jadi dari perkembangan Arsop Galuh itulah semua hasil karya itu setelah berkembang dijual di perusahaan batik itu. Untuk saat ini Arsop Galuh selama pandemi kemarin masih tutup karena kami sebagai generasi saat membuka nanti harus berpikir lebih panjang dan matang lagi agar suatu ketika jika ada apalagi ada persaingan seperti sekarang ini harus benar-benar kita berpikir lebih pasti dan berkoordinasi dengan banyak pihak untuk kedepannya cari yang terbaik lah gitu. Untuk pengurusan hak cipta untuk baju barong karena ini sudah kalau Papa dulu pernah menyampaikan karena ini baju barong sudah dikenal banyak orang dan sudah berkesan baju barong adalah baju Bali ya. Jadi orang datang ke Bali adalah baju barong. Jadi Papa ada suatu kebanggaan saja di situ. Jadi menyerahkan semua hasil karya keluarga ini kepada umum masyarakat Bali gitu. Iya, kalau dari awal udah pasti ya karena baru muncul baju itu sangat adem. Jadi enak sekali dipakai dan harganya murah. Dulu di awal membuat baju barong itu harganya 2.000-an dulu kata ayah gitu. Nah, terus berkembang sampai 9.000 waktu saya zaman tahun 95 itu 9.000 harganya. Nah sekarang mungkin sampai 34.000 ya harganya gitu. Jadi perkembangannya jelas karena harga murah dulu banyak yang pakai. Nah sekarang tapi tetap menjadi ikon Bali. Saya lihat sih orang-orang datang ke Bali tetap milihnya pertama pasti baju barong gitu. Kalau omset dulu dengan sekarang? Kalau omset, kalau teman produk, ya karena untuk toko oleh-oleh kan sudah banyak yang buka, jadi baju ini juga sudah banyak dijual di pasaran. Ya saya lihat karena rata-rata tamu-tamu setiap ke Bali pakai. Jadi di sini kami akan menceritakan bagaimana proses baju barong itu ditemukan, gitu ya. Jadi dulu perusahaan kami itu hanya tenun ya, tenun aja gitu. Terus, nah timbul pemikiran ya untuk mengadakan inovasi gitu. Jadi kalau tenun kita ramah prosesnya baru jadi kain satu. Misalnya dijual sekarang 100.000 gitu ya. Nah terus akhirnya kita nyoba membuat baju tapi dilukis gitu ya. Kami cari pelukis beneran ya. Dia dilukis pensil dulu, dilukis pensil. Nah kami yang mewarnanya. Nah proses mewarnanya juga nggak langsung ketemu karena dulu pakai cat dari untuk tenun itu namanya naptol. Kalau untuk melukis dia ambiar gitu. Nah terus suatu saat ketemu tekniknya pakai yang harus kental gitu ya, catnya tuh nggak boleh ada airnya banyak-banyak gitu. Mau dia jadi begitu dioles persis kayak kita ngoles pakai supidol gitu, bagus jadinya warnanya. Nah kemudian setelah itu jadi masih putih bajunya ya Pak ya, putih terus dikasih ini terus diwarna. Begitu jadi 1-2 kita bawa ke toko gitu ya, dititipkan langsung laku. Besoknya langsung kita bikin lagi, langsung laku. Jadi cepat sekali lakunya. Pelukis itu tiap hari nambah. Ya mulai 1 orang, besoknya temannya lagi sampai berapa puluh orang tuh 50-an ada tuh pelukis itu. Kemudian tidak sampai di situ ya, jadi kita juga ingin cepat kan karena permintaan banyak gitu. Nah kebetulan saya dapat ini kursus dari Departemen Perindustrian. Jadi semua perusahaan tenun itu kursus untuk printing ya. Disitulah kami coba inovasi lagi bagaimana biar cepat kita terapkan teknologi printing juga sebagian gitu. Kalau kita print semua gini kan kayak murahan.
Jadi yang di print itu dasarnya aja, tidak ngelukis lagi pakai pensil, langsung sudah item-itemnya udah keluar, tinggal ngasih warna. Jadi sama sekali nggak kelihatan kalau itu hasil printing gitu. Pak, nanti pertimbangan almarhum dulu membuat seperti ini dan bagaimana respon masyarakat? Jadi memang ini inovasi kita sendiri ya, inovasi sendiri dari perusahaan gitu. Respon masyarakat sangat positif ya. Karena harganya kalau kita bikin kain tenun 2 meter itu 100.000, ini bikin baju yang masih putih itu dikasih warna, harganya jauh lebih murah. Jualnya bisa 100.000 juga gitu contohnya. Artinya untungnya sangat-sangat besar gitu ya, sangat-sangat besar untungnya, sehingga benar-benar dirahasiakan sama keluarga ya. Ini kita rahasiakan semua ini. Jadi perusahaan-perusahaan lain kan saudara semua, perusahaan tenun di sini. Ya mau niru juga nggak bisa lah, karena ini sekarang sudah jadi milik umum ya, di mana-mana orang juga sudah bisa. Jadi memang satu kan artinya kita punya tukang-tukang dulu juga akhirnya tahu kan. Nah mereka tahu ya, karena zaman dulu kita nggak mikir paten-patenan gitu ya. Enggak, kami bangga aja Pak. Justru kalau memang ada yang mau belajar lebih dalam, kita akan ajarin. Perjalanan panjang telah dilalui almarhum Jero Mangku Pandey Ketut Krisna. Banyak jasa telah ditorehkan dalam pembangunan pariwisata dan pelaku usaha kerajinan di Bali. Namun tidak banyak yang tahu, almarhum baju kaos barong yang sudah mendunia itu telah mengantarkan industri pariwisata Bali. Bahkan sebelum mencanangkan sabta pesona wisata, yang salah satunya adalah Cenderamata, telah dipikirkan dan diwujud nyatakan oleh almarhum. Bahkan baju bergambar barong khas Bali sudah menjadi ikon wisata tanah Bali. Dan kini almarhum yang telah mewariskan karya berupa baju barong, akankah diam dan mengabaikan usaha dan perjuangan kreatif almarhum? Tentunya tidak tega kita biarkan ide dan gagasan cerdas almarhum terhenti. Semoga di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, mampu menggugah daya kreativitas warga kekinian, sehingga mampu menghasilkan karya-karya inovatif yang lebih dahsyat daripada karya almarhum berupa baju barong. Setidaknya generasi kekinian mampu menghasilkan karya-karya inovatif, sehingga almarhum pun akan bangga dan bahagia di alam dunia lokal. Mugi Amorin Acintia. mengucapkan rasa terima kasih karena Anda sudah menonton sampai tuntas. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya, serta like dan bagikan link video ini. Jangan lupa komentar konstruktif untuk mengembangkan Gatra Gianyar.
Sekali lagi terima kasih.